Halo. Halo. Selamat sore, Ce. Sore. Saya manggilnya siapa nih? Namamu bagus sekali loh. Oke. Gimana, apa yang bisa saya bantu? Jadi gini, Ce, saya tuh udah hampir 2 tahun ini kena gangguan kepribadian ambang. Mhm. Mulanya karena ya biasa masalah dengan orang tua saya, sama mama saya, yang sering sekali men-trigger saya. Dari mulai dulu saya kecilnya sering dipukul, dicubit, terus disabet pakai sapu lidi. Dan itu setiap kali saya mau menjelaskan kenapa sih saya melakukan itu gitu, atau maksud saya itu nggak gitu mah gitu, maksud saya itu bukan mau nakal atau apa, tapi mama saya selalu nggak mau terima alasan saya, dan itu ketika saya gitu. Nah terus kan peran mendukung kegiatan mama saya ini gitu. Jadi mama saya yang segala macam Sorry, kayaknya ini ada sinyal sorry ini kayak sinyal kamu bermasalah deh. oh iya, iya, bentar bentar sih, bentar Putus-putus. bentar. Mhm. Begini udah jelas belum sih? Lumayan sih, tapi tadi pas kamu ngomong pertamanya jelas terus putus-putus. Oke, boleh dilanjut aja dulu. Oh iya, iya. Nah, terus uh, ketika itu bapak saya mendukung gitu, justru mendukung apa yang dilakukan mama saya, dan ketika Mhm. saya minta penjelasan kenapa sih Pak kok mama harus kayak gitu gitu, bapak selalu bilang ya gimana pun itu mama kamu gitu, jadi kamu harus tetap hormati dia, tetap hargai dia sebagaimana dia orang tua kandung kamu. Cuman di sini juga saya punya kakak kandung laki-laki gitu kan. Mhm. Saya pernah suatu saat saya pulang main sepeda, biasanya maghrib disuruh pulang, tapi saya waktu itu karena takut pulang, karena sebelumnya sempat ada masalah juga, saya akhirnya pulang ke rumah teman saya. Dan Mhm. ternyata saya pulang tuh sekitar 8 malam, pulangnya ternyata saya sudah dikunciin pagar sama pintu rumah. Mhm. Sampai akhirnya adanya yang ikut bantu gitu. Dia biarin aja dia pulang gitu kan. Pas saya udah pulang, ternyata saya masih belum dibukain itu pintu belakang belum dibuka. Saya kelihatan nih kakak saya lewat bawa piring kan, dia mau makan, bilang mas mas minta tolong dong aku dibukain pintu gitu. Terus dia nggak ngerespon aku gitu, dia nggak ngerespon aku sih, dia cuma ngeliat terus habis itu udah dia jalan gitu. Dan itu saya merasa kok nggak ada yang membela saya gitu kan. Hmm. Sampai akhirnya tetangga saya ini balik lagi gitu, udahlah bu anaknya dimasukkan aja kasihan udah malam. Dan ketika oh iya iya akhirnya dimasukkan, dan di situ saya langsung diseret ke kamar mandi, saya di guyur pakai air bak mandi, kepala saya dicelup-celupkan sampai saya susah bernafas gitu. Dan di situ saya menjelaskan, maksudnya menjelaskan gitu kenapa saya sampai harus nggak pulang atau segala macam. Tapi di situ mama saya bilang udah nggak ada alasan apapun, yang jelas di sini kamu salah karena kamu nggak pulang gitu, karena kamu pulang pun juga kamu dalam keadaan diantar sama tetangga gitu, itu bikin Mhm. malu gitu. Aku nangis-nangis kayak gini nih bikin malu. Dan di situ pukulan, tendangan, makian apapun itu bertubi-tubi, dan itu sampai sekarang gitu. Dan itu kalau mukulnya sih udah enggak, cuman yang terakhir kali memang saya pernah ditendang karena ada beda pendapat saya dengan mama saya. Yang paling sering adalah omongan sih kalau sekarang. Jadi omongan yang menyakitkan hati, yang merendahkan saya, yang kamu tuh nggak akan pernah bisa jadi apa-apa. Kamu udah mama sekolahin sampai S2, kamu harus nurut apa yang mama mau. Tapi kalau kamu nggak nurut sama mama, ya kamu nggak akan jadi orang, kamu akan jadi apa-apa. Sebenarnya dari sejak saya menderita depresi dan gangguan kepribadian ambang itu, saya sudah berusaha untuk oke lah saya maafkan mama dan bapak saya gitu, tapi entah kenapa semakin kesini, dan memang baru kemarin kemarin saya di Surabaya udah 3 tahun sih kebetulan, dan baru kemarin banget saya disamperin gitu sama keluarga itu dari sini ke Surabaya. Mhm. Baru banget saya tahu, dan di situ ada kakak saya bilang ini obat apa yang di atas kulkas, saya bilang itu obat lambung gitu kan.
Terus kakak saya nanya lagi, terus yang obat gila kamu yang mana? Mereka semua tahu saya gangguan kepribadian abang karena saya cerita kan. Terus yang obat gila kamu yang mana nih? Oh ada nih di tas. Kenapa? Gak apa-apa. Tuh pacar kamu tahu gak kamu minum obat gila itu? Gak tahu. Kenapa dikasih tahu? Gak apa-apa kan? Ya namanya siapa tahu memang dia nggak mau pacaran sama orang gila. Saya bilang, Mm. ya harusnya nggak usah dikasih tahu dong. Gitu. Takutnya ntar malah dia berpikiran kok dia pacaran sama orang gila. Dan itu ada dua keponakan saya dan mereka dikasih tahu nih sama kakak saya ini. Makanya kalau disuruh tidur, tidur ya, jangan begadang gitu. Kan kamu kayak tante, stres, nggak bisa tidur, sekalinya mau tidur harus pakai obat tidur, gitu katanya. Gitu. Dan di situ awalnya saya oke lah, saya cuek, saya cuekin gitu kan. Tapi pas mereka pulang, pas saya sudah sendiri, wah kok rasanya iya ya gitu kan, aduk gitu kan. Di situ kakak saya bilang, saya umur 30 dulu udah jadi mandor, udah jadi quality control lah, dia mau naik jadi kepala usaha. Tante 30 tahun, jadi apa tahu nggak kak? Gitu, dia ngomong ke anaknya sih. Jadi apa sih? Ya itu, dia punya gelar baru, jadi orang gila. Aduh, sebentar, sebentar ya. Saya yang emosional Ya, jadinya ngedenger kamu digituin tuh saya sedih, saya ada sedikit gedek, marah, sorry sebentar ya. Karena saya dari tadi kamu cerita masa kecil kamu, saya udah lihat dari kamu umur 7 bulan juga ibumu sudah ada kekerasan gitu loh. Kemudian saya tambah kamu ceritain kelakuannya kakakmu, perkataannya saya jadi agak emosional, sorry. Sorry. ya, Oke. apa-apa. Oke. Saya udah ngeliat kamu dari umur 7 bulan nangis-nangis diabaikan, umur 2 tahun udah dijewer, dicubit, dipukulin. Itu saya udah ngeliat dari awal kamu cerita gitu loh. Dan ngelihat perlakuan dari umur 3 tahun juga udah didorong sampai jatuh. Kalau kamu nyari-nyari mamamu tuh kok dia lagi kesel kamu didorong gitu. Itu saya ngeliat semua ya. Jadi waktu kamu tambah cerita ini saya tambah apa ya? Ya karena saya ngeliat gitu. Jadi kayak bikin saya tuh kayak jadi kesel juga gitu, sorry. Oke. Terus setelah kamu ketemu kakakmu gimana? Oh, itu ya ini setelah ketemu kakak kemarin, semalam itu saya udah mulai kambuh nih, maksudnya panik, saya udah mulai kambuh sih. Mhm. Jujur, saya merasa, kok kenapa ya saya harus mengalami hidup yang seperti ini? Kenapa saya harus ada di kontrol mama terus gitu? Sebenarnya saya berusaha untuk membahagiakan dia. Ketika dia sakit pun saya masih berusaha untuk bantu. Ketika dia sakit saya masih berusaha untuk, mah ayolah sembuh gitu. Mah ini minum obat dulu. Mah suka buah kirian yang aku beliin ya. Walaupun di situ kamu beli tuh nggak enak, masih enak punya kakakmu yang beli gitu gitu. Dan, terus terang di situ saya eh, merasa oh ya udahlah mungkin moodnya mama yang lagi nggak enak. Lagi-lagi ketika saya itu cerita sama bapak, bapak selalu bilang kamu harus ngerti sikon, kamu harus ngerti keadaan, kamu harus ngerti mamamu tuh lagi gimana. Kalau lagi bisa diajak bercanda ya nggak apa-apa, tapi kalau lagi nggak bisa diajak bercanda ya jangan. Lagi-lagi saya yang harus mengerti. Jadi dari situ saya berpikir kok, aduh kenapa ya saya yang harus disuruh berpikir gitu. Kenapa saya harus dipaksa untuk eh, menerima ini gitu. Dan semalam saya udah tahan-tahan sih buat nggak terusan, buat nggak melakukan lagi percobaan bunuh diri saya kemarin gagal gitu. Tapi rasanya susah sekali gitu kan. Saya mau ke UGD untuk minta obat penenang tambahan dari dokter saya, cuman di sini keadaannya hujan deras gitu, saya nggak bisa keluar. Dan juga saya akhirnya ini tadi akhirnya merasa gitu, ya bener kata orangnya, aku di umur 30 baru dapat gelar aku gangguan kepribadian, aku jadi orang gila gitu. Kok aku nggak kayak orang lain gitu, kenapa mah aku tuh sebenarnya pengen loh jadi kayak orang lain, aku juga pengen loh bisa punya hidup yang enak gitu, bisa nyenengin mama, bisa nyenengin bapak, aku pengen gitu. Tapi aku gagal gitu, dan setiap kali aku mau mencoba aku selalu gagal, aku takut gagal. Kalau gagal aku dimarahin gitu. Kalau gagal aku dianggap aku bodoh kan gitu. First of all, nggak semua orang bisa sampai S2, walaupun mungkin tidak lancar, tapi kamu melewati itu dan itu berat, itu bagus.
kamu lewati juga dengan bukan yang, apa ya, nilai terendah juga nggak kayak gitu, ya kamu berusaha untuk mendapat nilai yang lumayan bagus ya. Jadi kamu nggak boleh minder sama dirimu. Saya sudah baca kurang lebih chat kamu juga, dan saya ketika baca chat itu aja hati saya sedih ya, ada rasa perih gitu. Apalagi kamu yang menjalani gitu ya, saya paham bagaimana perasaannya, hati kamu tuh sebenarnya kayak dibilang mati rasa, ya mati rasa. Yang bisa kamu rasain tuh seperti kayak ada ruang hampa yang besar, tapi juga ada batu yang besar nahan di dadamu. Jadi kayak mau nafas pun tuh kayak, kalau bisa putus aja deh karena berat banget gitu ya. Itu yang kamu rasain ya. Terus dengan sebenarnya kamu tuh bukan amarah aja di dalam ya, amarah tuh ada. Amarah atas perlakuan-perlakuan yang, dibuat oleh orang-orang di sekitarmu, itu yang buat kamu itu jadinya kayak mau meledak di dalam. Karena kamu tidak pernah bisa mengeluarkan amarah itu. Dan yang bikin kamu makin stres dan kepahitan adalah karena mereka terus berada di situ, kayak ibumu, bapakmu, kakakmu terus berada di situ dengan kondisi yang tidak berubah, semakin kamu dipojokkan. Tapi kamu perlu tahu, siapa, sorry, kok jadi salah nama. Kamu perlu tahu gini, kamu pasti bertanya-tanya kan kenapa kamu dibeginikan gitu kan, ya, supaya kamu lebih lega dan lebih clear. Jadi, kakakmu memang adalah anak yang mereka, dulu nantikan gitu ya, yang diinginkan oleh mama memang pengennya anak laki-laki gitu kan. Dan sebetulnya mamamu tidak ingin punya anak kedua. Dia pinginnya udah satu anak ini aja, karena saat, itu kondisi rumah tangga dengan papamu tidak baik-baik saja. Karena papamu itu pernah tertangkap beberapa kali ya, kalau dibilang selingkuh gitu loh ya. Walaupun, gimana ya, walaupun mereka bertahan dalam pernikahan, tapi mama tuh kepahitannya tuh luar biasa besar gitu. Apapun tuh pernah berkali-kali tertangkap selingkuh dan itu mama juga tahu. Keluarga papa juga tahu, tapi tidak ada sama sekali yang, menasehati papamu. Ya sama juga, cuman bilang ke mamamu, "Ya sabar sabar sabar," gitu loh, "Ingat kamu ada anak, ingat kamu ada anak." Dan itu yang membuat dia ngerasa kayak, ya udah cukup anak satu aja. Tapi akhirnya, eee, kamu ini ada, gitu loh. Kamu ini kok dibilang gimana ya, kalau kamu tahu asal muasalnya tuh gini, papamu itu berhubungan sama orang dan sampai perempuan itu hamil. Mamamu tahu dia hamil, tapi wes gak bisa digugurin. Sehingga Oke. anak itu adalah kamu yang dibawa sekarang. Ya, cuman itu sudah nggak bisa gimana ya, jadi ibu yang nyiksa kamu ini, ibu yang jahat sama kamu ini ya bukan ibumu gitu loh. Jadi kenapa dia seperti itu melampiaskan dendamnya yang selama ini, kepahitannya, kebenciannya yang ada dalam dirinya, dilampiaskan ke kamu. Makanya kenapa Oh, papamu juga tidak berkutik, ngerti kan? Orang ya dia juga yang bikin salah, ya dia bawa kamu gitu kan, ya mau nggak mau sudah gitu loh, mau nggak mau. Jadi mau bela kamu, ya ibumu akan ungkit lagi kesalahannya dia. Dan sebetulnya kan mereka tidak mau kamu tahu ya, iya. gitu. Cuman sebenarnya kamu sudah merasa Iya. hal seperti ini kan. Karena kok kayaknya saya paling beda di antara sama mama sama kakak ada kemiripan. Saya kok paling beda gitu, ya kan? Dibilang mirip papa enggak, ya kebetulan kamu tuh mirip dengan ibu kandungmu gitu. Terus untuk ibu kandung saya masih ada atau enggak sih? Masih ada. Udah nikah juga. Kamu ada saudara lagi satu sih, cewek juga, gitu. Ya, Itu adik saya. adik-adik. Karena dia setelah sama papa eh, sekitar 8 tahunan kemudian lah baru adikmu tuh lahir, gitu. Bukan dengan papamu ya, dia nikah sama orang lain. Gitu. Ya itu kesalahannya terbesar papamu sih yang sampai bawa pulang kamu. Itu menurut papamu ya, buat dia itu di depan mamamu tuh suatu kesalahan gitu. Tapi bagaimanapun kan kamu anaknya dia, waktu itu pikirannya dia gitu. Jadi ya dia bawa pulang, dia sampai memohon ke mama untuk mama terima kamu. Mamamu itu serba salah karena desakan pihak keluarga, gitu.
Jadi di satu sisi kenapa saya ceritakan ini, karena Tuhan juga izinkan ya, supaya kamu tahu latar belakangnya nih apa dulu nih. Memang dari orang yang punya luka yang besar juga dia akan berikan luka itu ke kamu. Dia nggak bisa nih bales kelakuannya ke bapakmu, dia juga takut sama bapakmu, karena dulu bapakmu kalau marah kasar juga sama mamah gitu. Eee, main tangan pun ya beberapa kali pernah terjadi selain kata-kata yang kasar ya. Cuman akhir-akhirnya papahmu tuh karena juga rasa bersalahnya besar, dia lebih nahan gitu. Kalau dulu pas kacau-kacaunya ya berantakan sekali dan kakakmu sendiri pun ya ditanamkan dari kecil tuh adikmu tuh begini, adikmu tuh begitu, adikmu tuh begini gitu loh. Nggak dikasih tahu secara langsung, tapi dia ditanamkannya seperti itu. Ya anak kecil itu kan dari yang nggak ngerti ditanamin yang kayak gitu kan akan terus bertumbuh jadi seperti itu. Apalagi dia ngeliat kamu dipasarin, kamu ini, itu adalah hal yang wajar gitu. Jadi di pandangannya dia, ya dia nggak tahu bedain salah dan benar gitu. Itu dulu case pertamanya ya. Jadi kamu tahu. Dan lepas dari itu, mungkin ini bisa membantu kamu untuk memahami, "Oh iya ya, mamaku juga punya lukanya yang ternyata sedemikian besar dan aku ini adalah selama ini jadi pelampiasan lukanya dia." Makanya kenapa sama kakakmu dia nggak nuntut, tapi dia banyak membanggakan kakakmu. Tapi dia ngerasa apapun yang dia sudah keluarkan untuk kamu, itu tuh seharusnya dia dapat 10, 20 kali lipatnya gitu. Emang pemikirannya dia karena dia terluka gitu loh, ya. Cuman terlepas dari itu, kamu tuh punya kehidupan yang berharga. Saya udah baca kisahmu, banyak hal yang kamu lewati dan itu pahit sekali. Tapi saya percaya juga karena kita dipertemukan, pasti Tuhan punya maksud gitu loh. Berkali-kali saya tahu kamu coba melakukan percobaan bunuh diri itu 10 kali udah lebih. Yang benar-benar kamu tuh udah menurutmu ini seharusnya aku udah lewat ini, itu udah 3 kali. Tapi bagaimana caranya Tuhan? Tuhan selalu tolong kamu. Halo, sinyalnya jelek tadi. Kok ini jadi mereng ya? Ya udah. Nah, kembali lagi ya. Yang benar-benar kamu pikir kamu sudah bakal lewat itu 3 kali. Tapi entah gimana Tuhan selalu menolong kamu kan, ya. Itu karena Tuhan juga memandang hidupmu tuh berharga. Banyak hal yang memang harus kamu tuntaskan, yang harus kamu bereskan, yaitu terutama dirimu sendiri. Sorry, ini Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Tapi kamu nggak sholat-sholat. Pasti gara-gara stres bilangnya susah mau ke sholat. Ya. Ya, bagaimanapun kalau masalah itu tentang hati, kamu sampai mau bunuh diri dan lain sebagainya, dan Tuhan sudah selamatkan kamu seperti itu, pelarianmu tuh seharusnya ke Tuhan. Tapi kamu nggak pernah lakukan itu dari dulu, justru kamu kebanyakan itu mempersalahkan Tuhan. Bahkan kamu pernah ngomong kalau Tuhan memang ada, seharusnya aku tuh nggak seperti ini. Seharusnya Tuhan bisa ubah keadaanku. Kenapa tapi Tuhan nggak lakukan itu? Kenapa aku dibiarin kayak gini? Kayaknya semua orang, kalau kamu bilang tuh seluruh dunia tuh rasanya nyakitin kamu, jahat ke kamu. Bahkan ketika kamu merasa, oh ini pacarku nih bisa kayak memberikan aku kasih sayang, apa yang selama ini aku gak dapet, aku bisa bertumpu ke dia, yang ada kamu malah malah berantakan gitu ya, semuanya gitu loh. Itu yang membuatmu semakin bertanya-tanya, kenapa gitu loh, kenapa Tuhan? Sebenarnya bukan kenapa Tuhan ya, tapi karena kamunya juga dari dulu tidak mencari Tuhan, tapi kamu bertanya kenapa Tuhan gitu loh. Segala hal buruk yang menimpa kamu nih tidak terlepas juga dari ya dirimu yang pertama tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sholat tuh kamu udah berapa tahun kamu nggak benar-benar sholat ya? Dulu masih waktu SD, SMP, SMA masih lah ada sholatnya itu masih gitu. Begitu masuk kuliah itu udah kacau, tambah kamu kacau, kamu tambah nggak ibadah. Kebetulan ya, kalau kita bicara secara ikatan dengan hal-hal yang negatif dari keluargamu ini, baik dari pihak ibu maupun pihak bapak, dua-duanya ada. Ini kita bicara yang kandung loh ya, bukan ibumu yang sekarang ya. Dari pihak ibumu ada, dia pakai susu, pakai macam-macam. Dari pihak bapakmu ya kuat juga ikatannya. Tidak mungkin, maksudnya kalau gini ya, kalau kita bilang ya, kalau orang tua kita dua-dua dalam Tuhan, tidak mungkin juga kehidupannya itu berantakan gitu.
ya. Begitupun juga kamu. Masalahnya kamunya yang tidak mau sungguh-sungguh ke Tuhan. Kamu mempersalahkan Tuhan. Bahkan kamu pernah ngucap, buat apa aku ibadah, buat apa aku sholat. Kalau memang aku sholat, langsung mama papaku jadi baik sama aku, maka aku mau ibadah. Kalau enggak, sama aja. Tanpa kamu sadari, kamu pernah ngomong kayak gitu kan. Ya gini loh, kita nggak bisa minta orang untuk beres. Orang kondisi yang berubah untuk kita itu sulit sekali. Tapi kita bisa memperbaiki kondisi diri kita. Mereka yang ngomong yang negatif tentang kamu, itu mereka juga bukan orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang waras. Karena mamamu sendiri juga kepahitannya kayak gitu, bapakmu juga dengan uring-uringan dan amarah yang besar itu, ya. Kakakmu juga bukannya dia kenapa-napa, kakakmu nih, maaf ya, karakternya manipulatif banget. Karena dari kecil selalu dibela, salah juga dibela, jadi gimana caranya dia harus bener. Karakternya manipulatif banget dan suka dipuji, jadi ngejatuhin orang lain. Padahal dibilang berprestasi juga, ya biasa-biasa aja. Dibilang kerjaannya sukses-sukses banget juga bukan yang gimana-gimana banget gitu loh. Ya cuman kadang udah selalu dipuji aja, nggak ada orang lain yang ini kali, yang bisa apa ya, ngasih tahu dia fakta yang sebetulnya bahwa lu tuh biasa-biasa aja. Banyak juga yang seperti lu gitu loh. Jadi orang-orang yang ngomong ke kamu pun, mohon maaf kalau saya bilang mereka juga menaruh standar dirinya rendah gitu. Tapi ngerasa udah lebih tinggi dan kamu tuh nggak usah minder. Orang seperti itu memang mereka itu dipakai untuk tambah nyakitin kamu, tambah buat kamu terpuruk. Saya nggak jelek-jelekin mereka ya, tapi kamu harus paham kondisinya mereka juga. Untuk apa kamu ngedengerin orang yang ngerti dirinya enggak, yang ngejalanin hidupnya dengan baik juga enggak. Kamu nggak perlu dengar pendapatnya mereka sebetulnya. Cuman bagaimanapun kan itu adalah keluarga yang kamu tahu. Ya bersyukur kamu udah dijauhkan ya, kamu sekarang kuliah kerja atau masih belum kerja juga? Belum kerja. Belum kerja ya. Ya nggak apa-apa, setidaknya kan kamu jauh gitu loh ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kamu menata dirimu. Nggak apa-apa kamu ke psikiater karena memang kondisimu mungkin kamu butuh untuk ditenangkan di saat-saat tertentu, tapi tolong jangan pernah tinggalin Tuhan. Coba deh kamu mulai lagi untuk sholat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan selama ini saya udah jauh banget nih dari Tuhan. Saya udah nggak pernah inget Tuhan, bahkan saya berusaha menyelesaikan masalah saya dengan cara saya sendiri, Tuhan. Yang ada hidup saya semakin kacau berantakan. Saya juga pernah dalam posisi jauh dari Tuhan dulu, ya. Dan hidup saya itu nggak makin baik, makin berantakan. Ketika saya mulai ke Tuhan, itu hidup itu bukan instan yang langsung berubah seperti membalikkan telapak tangan. Tapi dimulai dari hati saya lebih tenang, lebih tenang, lebih tenang, dan jalan tuh terbuka satu-satu. Ya. Kalau bukan karena Tuhan ingin buka jalan buat kamu, saya tadi nggak mungkin cerita tentang latar belakang orang tua kamu seperti apa yang mereka tutupi selama ini. Tapi kamu harus tahu dulu nih sumber masalahnya apa. Kenapa mereka menyakiti kamu gitu loh. Biar kamu tuh ada kelegaan. Oh ya udah clear lah emang begini gitu loh. Dan saya harus menyelesaikan diri gitu. Menyelesaikan diri ini bukan berarti kamu memetongkan dirimu ya. Mati tuh nggak enak. saya ini bukan cuma menghadapi orang luka batin, tapi orang-orang yang kesetanan, kesurupan dan segala macamnya saya hadapi. Orang-orang yang kerasukan roh-roh gentayangan yang sudah meninggal, semua pada bilang mati itu nggak enak. Dulu saya bunuh diri, begitu saya gantung diri, itu saya langsung ditungguin sama makhluk-makhluk banyak. Dan saya nggak bisa buat apa-apa. Bahkan ketika mereka mati pun mereka dikejar-kejar oleh hal-hal yang negatif lainnya gitu. Makanya mereka tuh, kalau kita masih hidup, Anda masih bisa punya kesempatan ke Tuhan. Anda masih bisa kesempatan bertobat. Anda masih bisa sholat. Yang sudah meninggal itu doanya efeknya kecil, harus dibantu oleh manusia. Ya, jangan sia-siakan hidupmu. Kamu sudah mencoba bunuh diri berkali-kali, bahkan 3 kali itu udah parah. Udah sampai ke rumah sakit ya. Tuhan masih tolong kamu. Itu karena apa? Tuhan kasih terus kamu kesempatan bertobat, walaupun kamunya jauh dari Tuhan. Ya. Tapi ya kenapa kita ketemu dengan kondisi kamu yang jauh dari Tuhan? Kamu tuh pernah 3 tahun yang lalu dalam kondisi benar-benar depresi, stres, sudah berpikir mau bunuh diri, kamu cuman bilang gini ke Tuhan, kalau memang Tuhan ada, pasti Tuhan akan tolong saya.
kalau memang Tuhan ada, pasti ada jalan untuk hidup saya berubah. Itu subuh-subuh kamu ngomong kayak gitu, dan kamu udah bertekad, "Ini aku harus mati nih." Karena kamu sambil ngomong gitu pun kamu ngerasa ya emang udah gak ada jalan gitu, ya. Atau kamu kayaknya di kos-kosan juga deh sendirian, tapi kos-kosannya bukan yang gini, kos-kosannya agak lain. Ya. Ya, itu yang kamu doakan ke Tuhan, dan sebenarnya Tuhan sudah kasih kamu pertolongan tuh berkali-kali ya, setelah itu juga kayak mau dibukain jalan. Tapi kamunya tuh masih berkutat dengan pikiranmu, dan bisa dibilang ya kalau saya sih nyebutnya gini ya, orang yang, depresi itu pasti ada gangguan hal lainnya juga gitu. Yang stres kayak gitu, pasti ada gangguan hal lainnya. Jadi hal yang negatif itu lebih kuat narik kamu sehingga kamu nggak ngelihat itu tuh pertolongan dari Tuhan gitu loh. Cuman entah kenapa waktu kamu lihat saya di TikTok, kamu tuh kayak ngerasa, "Coba mau nanya," gitu kan. Iya, betul. Ya itu Tuhan yang menggerakkan hati kamu kan. Supaya karena kamu tuh kalau dikasih tanda dari Tuhan, kamu tuh denial, "Ini nih enggak, hidup saya ini emang begini begini begini." Setidaknya ada orang yang bisa jelasin ke kamu secara langsung gini, kamu tuh lebih nangkep gitu loh. Ya. Makanya kamu dibuat ngelihat saya, paling kamu lihat saya cuman 2, 3 kali kayaknya nggak terlalu banyak. Ya kan? Terus kamu iseng-iseng coba gitu. Ya karena memang Tuhan mau tolong kamu. Saya percaya sekali orang yang, Tuhan izinkan untuk konsultasi sampai ketemu lewat online ataupun offline gitu ya, itu karena Tuhan yang memang mau tolong. Karena saya pun tidak akan tahu tuh kisahmu, secara detail kalau bukan Tuhan yang kasih tahu gitu kan. Kayak tadi saya bilang di umur 7 bulan saya udah lihat kamu diiniin, segala macam karena kamu dibawa pulang memang di sekitar usia segitu. Oh, iya. Ya. Jadi begitu kamu datang juga emang sudah ibumu ya sudah gimana ya, udah stres tertekan juga dia sebenarnya pengen pisah. Tapi namanya juga orang zaman dodol kali ya, perceraian tuh kan kayaknya aib banget tuh, jadi keluarga tuh kayak bagaimanapun suruh bertahan gitu. Ya itulah, saya mau bilang ibumu, sadis, kejam, dan lain sebagainya, ya setiap orang itu punya lukanya sendiri. Dan dia sedang menaruh luka itu di kamu, itu yang harus dibereskan. Tolong, mulailah untuk sholat. Mulailah untuk Iya. ibadah. Mulai minta ampun ke Tuhan, minta pengampunan, dan bilang ke Tuhan, "Tuhan saya mau dong hati saya ini Tuhan bersihkan. Yang selama ini luka Tuhan." Kalau kita mengampuni sendiri, intan nggak akan bisa. Apalagi dengan kejadian yang kamu alami ya, saya begitu baca aja, rasanya saya pikir memang susah gitu, kalau secara manusia ya, dengan kejadian demi kejadian yang kamu tulis ya. Tadi kan saya tanya admin saya, "Ini masalahnya apa sih?" Gitu kan. Begitu saya baca, wah ini kalau saya bilang ngomong ampuni, saya rasa mungkin tempeleng saya nih, "Lu enak aja ngomong mengampuni," gitu ya. Tapi memang itu yang harus dilakukan. Dan kita nggak bisa sendiri ketika mengampuni. Makanya saya minta langkah pertamanya adalah mulailah sholat. Kamu mungkin udah lupa bacaannya, gerakannya kamu lupa. Ya, kalau kamu lupa, belajar ulang dari awal. Nggak apa-apa terbata-bata, Tuhan juga tahu. Kamu meninggalkan sholat sudah terlalu lama. Kamu meninggalkan ibadahmu sudah terlalu lama. Bulan puasa juga kagak puasa. Ya intinya kamu berpikir ya udahlah, Tuhan juga nggak pernah ada kok buat aku, untuk apa aku ada buat Tuhan gitu kan. Tuhan itu ada buat kamu, cuman karena memang tidak terlihat dan kamu sudah terlalu banyak berkutat dengan kesakitanmu, sehingga kamu lupa bahwa Tuhan itu ada, sayang. Ya, kalau Tuhan nggak ada, hari ini kita nggak akan ada pertemuan. Apa yang jadi perkataan saya tadi tuh dari mana saya dapatnya gitu kan? Ya, tolong mulai sholat. Kalau saya boleh saran, kamu mandi pembersihan kalau kamu mau. Itu untuk nenangin kamu. Kalau kamu mau pakai garam lukatnya, kamu pakai garam lukatnya untuk nenangin kamu dan kamu sholat dengan benar. Tolong jangan lepas sholat 5 waktunya. Ketika kamu mulai stres ya, belajarlah untuk tenangin dirimu, atur nafas sambil berpikir. Tahu atur nafas, tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut gitu. Ya. Awalnya pasti berat. Kamu jangan kira ini bakal langsung enak begitu sholat langsung beres enak. Enggak. Awalnya pasti berat. Tapi tolong paksakan dirimu. Karena buat saya gini loh, saya tuh bukannya ngomong gimana. Saya manusia biasa, Tuhan hanya pakai saya jadi jembatan gitu ya. Kalau kita sudah dipertemukan, ini karena kehendak Tuhan, karena izin Tuhan. Tuhan buka jalan untuk kamu. Sayang sekali kalau kamu tidak lakukan dan tidak paksakan diri. Karena gangguan yang negatif itu pasti akan lebih kuat juga. Tapi kamu harus konsisten dan paksakan dirimu, ya.
Mulai hari ini sholat, jangan tunggu besok. Nanti maghrib udah sholat nih harusnya ya. Iya sih. Kamu tuh orangnya gimana ya? Terbiasa ditindas kali ya. Jadi kamu tuh selalu ngalah juga dan selalu ngerasa dalam ketidakberdayaan. Ketika ada orang ngejahatin kamu pun kamu kayak ya udahlah, emang orangnya kayak gitu. Mungkin aku juga yang begini. Selalu mempersalahkan diri kamu ending-endingnya. Tolong mulai sekarang stop. Doa sama Tuhan, Tuhan orang-orang yang jahat nih jauh-jauhin dari aku. Yang negatif nih jauh-jauhkan dari aku. Orang-orang yang baik Tuhan dekatkan. Karena kamu dengan depresimu, dengan stresmu ya, itu mengundang semua kenegatifan itu. Jadi orang-orang yang dekat juga yang negatif. Makanya saya sarankan pembersihan itu hanya bantuan. Ibadah tuh nomor 1. Minta sama Tuhan. Apapun yang kamu minta sama Tuhan. Ya, gak jadi masalah. Tuhan itu selalu mendengarkan. Selama itu baik, Tuhan pasti berikan. Ya. Saya dari tadi ngeliat kejadian-kejadian yang kamu alami, ditempeleng, dipukul, di ini, saya stres. Apa ya, kejadiannya itu menyakitkannya tuh luar biasa. Saya stres melihat kejadiannya ya. Saya rasanya tuh kayak mau marah, saya geram gitu loh. Tapi ya apapun itu, walaupun hal yang tidak pantas kita terima sekalipun, saya percaya Tuhan punya maksud. Ya. Karena jujur aja, kalau kamu tetap sama ibu kandungmu, lebih parah lagi. Adikmu aja sekarang kasihannya luar biasa. Justru karena bapak melihat ibu kandungmu dulu tuh menggila banget, makanya kamu diambil sama dia gitu loh. Ya. Karena kamu berpikir apa mungkin sebenarnya aku tuh harusnya di ibu kandungku aja, enggak. Itu adikmu aja kasihannya luar biasa. Ya. Dimanapun kamu ditempatkan hari ini, saat ini dengan kondisi seburuk apapun, ya itu memang adalah jalan yang memang harus kita lewati. Tapi bukan berarti kita ini berpasrah gitu. Kita bisa mengubah. Mulai belajar kontrol pikiranmu, tanemin ke dirimu bahwa kamu itu berharga karena Allah aja segitu sayangnya sama kamu, ya. Orang lain sekali bunuh diri mungkin berhasil, kamu 10 kali loh gagal terus. Itu kan berarti disayangnya luar biasa ya kan? Masih banyak hal yang harus kamu lewati yaitu untuk memperbaiki dirimu. Sekarang masalahnya mau atau tidak, itu saja. Iya. Iya sih. Paksain dirimu. Tapi boleh saya berdoa buat kamu? Terima kasih, Cek. Kamu juga doa ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, Tuhan mempertemukan kami. Dan saya percaya Tuhan, kami percaya Tuhan mempertemukan kami bukan tanpa maksud, tapi karena Tuhan begitu mengasihi dia. Tuhan memandang kepadanya, dan Tuhan selalu mengulurkan tangan kepadanya. Tuhan lihat yang ada dalam dirinya, Tuhan lihat dirinya. Apapun yang Tuhan tunjukkan kepadaku, Tuhan. Kesakitan yang dia lewati selama ini, Tuhan. Rasa perih yang dia lewati selama ini, Tuhan. Aku percaya, kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan begitu baik. Kami memohon kepadamu, Tuhan, agar Tuhan memberikan pertolongan kepadanya. Agar Tuhan memberikan uluran tangan kepadanya, Tuhan. Tuhan lihat kondisi hatinya, Tuhan lihat dirinya, Tuhan. Dia yang penuh luka, kepahitan, kebingungan. Dia penuh juga dengan amarah, Tuhan. Perlakuan-perlakuan sejak kecil yang dia terima, yang tidak pantas, Tuhan. Banyak orang yang meremehkan dia, bahkan melecehkan dia, Tuhan. Dan Tuhan lihat semua itu. Dalam setiap kejadian itu, Tuhan pun bersedih bersama dia. Tuhan pun terluka bersama dia. Bahkan ketika dia menjauh darimu, Tuhan, Tuhan terus memperhatikan dia dan menjaga dia tanpa dia sadari, Tuhan. Tuhan, setiap luka yang ditaruh dalam hatinya, luka yang ditaruh oleh siapapun dalam hatinya, Tuhan, kepahitan ditaruh oleh siapapun dalam hatinya, Tuhan, di dalam namamu, Tuhan, kami mohon, Tuhan, luka itu Tuhan pulihkan. Tuhanlah yang menjamah dia, segala hal-hal yang negatif, perasaan-perasaan negatif yang ada dalam dirinya, Tuhan. Kepahitan, luka, amarah, kebencian, Tuhan. Rasa rendah diri, rasa tersiksa, rasa merana yang ada dalam dirinya, Tuhan. Yang selama ini dia hadapi sendiri, Tuhan. Karena dia merasa tidak pernah ada yang mengerti dia, Tuhan. Tuhan hilangkan semua itu dari dalam dirinya, Tuhan. Roh kepahitan, roh luka batin, roh kebencian, roh dendam, roh amarah.
segala kuasa-kuasa lain yang ada dalam dirinya Tuhan, Tuhan lepaskan dari dia Tuhan. Tuhan hadir memberi penghiburan, Tuhan hadir untuk menenangkan setiap jiwa yang memohon kepadamu. Kami mohon Tuhan, selama ini langkahnya telah berjalan jauh daripadamu Tuhan, namun Engkau tidak pernah menjauh darinya. Bawa dia kembali dalam jalanmu Tuhan, dalam tuntunanmu Tuhan. Bawa dia kembali Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Lepaskan hatinya dari rasa sesak itu Tuhan, yang selama ini menekan dia, rasa sedih, rasa ingin butuh diterima, butuh dikasihi itu Tuhan. Tuhan angkat semua rasa pedih itu Tuhan. Rasa amarah, rasa kebencian itu Tuhan angkat dari hatinya Tuhan. Tuhan bersihkan agar tidak ada lagi kesesakan itu, tidak ada lagi kepahitan itu, tidak ada lagi luka yang dalam Tuhan, karena Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan alirkan kasih Tuhan di dalam dirinya Tuhan, di mana dia butuh merasa dikasihi, dia butuh merasa disayang, dia butuh seseorang yang memeluk dia butuh seseorang yang dengan lembut berkata-kata kepadanya, dan Tuhanlah yang bisa menolong dia. Ada kasih Tuhan yang besar yang mengalir dalam dirinya, ada pertolongan Tuhan. Semua Tuhan yang ada di hatinya yang buruk Tuhan bersihkan, dan Tuhan ganti dengan ketenangan, Tuhan ganti dengan kelegaan, Tuhan ganti dengan damai sejahtera, Tuhan ganti dengan sukacita. Ampuni dia Tuhan bila selama ini perkataannya meragukan Engkau, bila selama ini hatinya meragukan Engkau, bila kata-kata yang keluar karena rasa marah dan sedihnya menyalahkan Engkau Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Tuhan bersihkan hatinya Tuhan. Tuhan lihat setiap kejadian itu, bantu dia mengampuni ibunya Tuhan, yang selama ini dia mengharap kasih sayang yang tulus dari ibunya. Dia mengharapkan cinta dari ibunya, namun yang dia terima adalah kekecewaan, pukulan, perkataan yang kasar Tuhan, bulian, hinaan, segala sesuatu yang negatif yang selalu ditujukan kepadanya Tuhan. Memang berat Tuhan, tapi Tuhan bantu dia untuk mengampuni. Tuhan yang hadir bagi dia dalam hatinya. Tuhan berikan kasih yang besar untuk dia bisa mengampuni. Bantu dia untuk mengampuni ayahnya Tuhan, yang selama ini selalu diam, bahkan juga menyakiti dia Tuhan. Bukan hanya diam, namun juga menyakiti dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, tindakan-tindakan yang buruk. Kejadian yang tidak pernah dia lupakan itu Tuhan. Dan Tuhan juga tahu itu Tuhan. Bantu dia untuk melepaskan itu dari hatinya Tuhan. Rasa kecewa di mana seharusnya dia dilindungi, di mana seharusnya dia dikasihi, dia disayang oleh ayahnya, tapi dia tidak pernah mendapatkan perlindungan. Malahan sebaliknya Tuhan. Rasa kecewa pada kakaknya Tuhan, di mana kakak yang diharap melindungi dia, menjaga dia, menjadi tempat dia bersandar juga, tempat dia bisa bercerita, tapi tidak pernah dia dapatkan karena sejak kecil Tuhan, dia jauh dari kakaknya, dan kakaknya selalu menganggap remeh dia, menghina dia, dan bahkan senang ketika dia mengalami kesusahan Tuhan, yang membuat hatinya terluka Tuhan. Bantu dia mengampuni mantan pacarnya dan orang-orang itu dalam hidupnya Tuhan. Orang-orang yang menyakiti dia, orang-orang yang merendahkan dia, yang melecehkan dia, yang berkata-kata tidak senonoh kepadanya. Tuhan ampuni dia Tuhan. Dan bantu dia mengampuni orang-orang itu Tuhan. Mereka yang selama ini tidak pernah dia lupakan wajahnya, perkataannya satu persatu Tuhan. Memang berat Tuhan, tapi Tuhanlah yang bantu dia melepaskan pengampunan. Karena tiada kuasa melebihi kuasamu Tuhan, Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia. Tuhan tolong dia Tuhan. Hatinya Tuhan legakan. Tuhan bantu dia lepaskan pengampunan demi pengampunan dari setiap peristiwa-peristiwa yang buruk Tuhan. Agar nanti ketika dia mengingatnya Tuhan, dia sudah lega karena dia sudah lepaskan pengampunan. Mulai hari ini dan seterusnya Tuhan. Tuhan hadir bagi dia. Tuhan hadir untuk dia, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, karena dia pun mau Tuhan bersama Engkau Tuhan. Berikan ketenangan yang tidak pernah dia dapatkan selama ini Tuhan. Berikan kelegaan yang tidak pernah dia dapatkan selama ini. Selama ini dia jauh darimu Tuhan, hidupnya tidak tentu arah. Kini Tuhan, Tuhan yang tuntun dia. Tuhan bawa dalam jalan-Mu. Bawa dia ke dalam jalan yang benar. Bawa dia dalam ketenangan hati. Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas dia Tuhan. Tuhan membuka pintu pertobatan bagi dia. Tuhan memberikan dia ketenangan dan kelepasan. Segala kuasa kegelapan Tuhan hancurkan, Tuhan musnahkan. Di dirinya, di tempat-tempatnya Tuhan. Segala gangguan-gangguan itu Tuhan bersihkan. Tuhan memberikan dia ketenangan dan kelegaan. Ada damai sejahtera yang besar. Karena dia tahu Tuhan bersama-sama dengan dia. Ada kelepasan, ada pemulihan. Hati yang sesak Tuhan ringankan. Pikiran yang kalut Tuhan tenangkan. Hatinya Tuhan beri kasih yang besar, yang tidak pernah dia rasakan selama ini Tuhan. Ketenangan dan kelegaan itu yang datangnya daripada-Mu Tuhan.
Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Amin. Kamu lebih tenang? Lebih tenang sih. Kayak ada beban yang terangkat ya? Iya. Yang tadi hatimu Kayaknya nyesek sini ubun-ubun berat, tengkukmu berat juga. Lebih lega? Nggak semua. Ya. Udah. Nah, itu baru saya yang mendoakan kamu. Kamu tadi waktu awal doa, pikirannya masih kemana-mana, masih ngawang. Bahkan ketika nutup mata tuh rasanya takut gitu, ya kan? Rasa kayak ada yang nggak enak. Itu baru saya mendoakan kamu, tapi kamu sudah ngerasa ada ketenangan, ada kelegaan. Yang bahkan kamu selama ini nggak pernah ngerasain rasa plong yang seperti ini. Ya, itu loh Tuhan. Bukan karena doa saya loh. Karena saya ini juga manusia biasa kayak kamu ya. Tapi Tuhan mau hadir buat kamu. Karena Tuhan sayang sama kamu. Ya. Dan kamu tidak akan bisa dapatkan ketenangan seperti itu, kelegaan seperti itu bila bukan datangnya dari Tuhan. Makanya kenapa dari tadi saya bilang kembali ke sholatmu, kembali ke ibadahmu, ya. Dan kenapa kamu rasa plong ringan? Karena dengan kondisi seperti kamu, depresi, stres gini ya, itu banyak sekali gangguan hal-hal negatif yang mengganggu kamu. Dibuat badanmu lebih nggak enak, lebih nggak nyaman, makanya kami sarankan pembersihan. Dan tadi saya doakan, kan saya bilang segala yang negatif Tuhan lepaskan. Ya banyak yang sudah ada beberapa, ya lumayan lah yang kabur. Tapi kalau kamunya nggak mau ibadah lagi, nggak melakukan usaha apapun, ya justru akan datang lebih banyak gitu, ya. Jadi saya harap kamu ingat-ingat nih rasa leganya. Ini karena doa, bukan karena obat penenang dan lain sebagainya ya, tapi karena doa saja. Jadi kembalilah ke jalan Tuhan. Dan please kalau kamu mulai ada rasa kemunduran, ada rasa gelisah, rasa galau, tolong chat ke kami ya, supaya kami juga bisa membantu kamu gitu. Kalau emang kamu merasa boleh nggak selipin jadwal saya didoain aja gitu. Atau enggak, saya cuma pingin ngobrol dikit gitu, tolong minta sama admin saya ya, supaya kami bisa bantu kamu, karena kamu tuh sendirian saat ini. Temen juga kamu nggak banyak dan cenderung nggak ada gitu ya, nggak ada yang kamu ajak komunikasi, supaya pikiranmu tidak makin kacau gitu. Dan kalau kadang-kadang dalam kondisi seperti ini kita tuh mengalami maju mundur gitu ya. Kalau gangguannya biasanya kita akan makin kacau gitu, kamu boleh hubungin kami. Dan saya justru meminta please biar kamu tuh nggak kacau, karena lingkunganmu sangat toksik sehingga hari ini belum ada orang yang bisa kamu rely on untuk dukung kamu gitu loh. Jadi ya kamu bisa ketika itu terjadi supaya tidak makin berlarut-larut, boleh hubungin kami ya. Ya, apalagi Ya, yang ingin terima kamu kasih. tanyakan? Cukup Cukup, lega rasanya. cukup lega. Oke. Ingat sholatnya ya. Nanti saya suruh admin saya pantau kamu juga deh kalau gitu. Tanyain dia sholatnya gitu. Oke. Belajar ulang. Kalau kamu belum bisa benar-benar sholat, maksudnya gini, kan kalau sholat sambil belajar masih bingung ya. Tolong kamu boleh juga doa biasa aja setelah kamu sholat. Di belakangnya itu kan kamu bisa berdoa gitu loh. Benar-benar doa ke Tuhan. Apapun isi hatimu curahkan dan minta Tuhan bantu kamu ya. Untuk lepaskan semua tadi. Oke? Terima kasih banyak sih. Sama-sama. Tuhan berkati ya. God bless. Take care. Sehat-sehat sih. Iya, kamu yang sehat-sehat juga. Bye-bye. Bye-bye.